Warisan orang tua yang paling berharga itu bukan rumah, bukan tanah, dan juga bukan uang. Karena semua itu bisa habis, bisa hilang, bahkan bisa diperebutkan. Tapi ada satu warisan yang nilainya jauh lebih mahal dari semuanya, yaitu hubungan kakak beradik yang tetap baik satu sama lain, meski orang tuanya sudah tiada. Betul apa betul? Istriku selalu menolak untuk berhubungan badan dan sudah aku ceraikan. Suami ingin berhubungan badan tapi ditolak sama istrinya. Hati-hati. Kalian para suami pernah ngalamin hal ini nggak? Kalau kalian para suami-suami melihat video ini, jangan lupa bagikan kepada para istri-istri. Ingat wahai para istri, kalau kamu sering menolak suamimu, catat baik-baik. Banyak orang menganggap hancurnya pernikahan itu karena sebuah perselingkuhan atau pengkhianatan. Padahal sebenarnya kehancuran rumah tangga itu justru dimulai dari istri yang berulang kali menolak suaminya untuk berhubungan badan. Biasanya sebuah pernikahan menuju kehancuran akan melewati 3 tahap ini. Tahap yang pertama, penolakan yang terlalu sering akan membuat hati suami dingin. Ketika suami penuh harap ingin memeluk atau ingin bermesraan denganmu, lalu istri menjawab dengan kalimat, "Duh, aku capek banget, jangan ganggu dulu dong." Seolah itu hanya penolakan sepele. Tapi bagi suami itu ibarat disiram dengan air dingin. Ketika penolakan menjadi kebiasaan, suami pun akan mundur karena merasa tidak dibutuhkan. Tahap yang kedua, hati suami sudah dingin, kemudian muncullah jarak. Awalnya setelah ditolak istrinya, suami mungkin masih bercanda atau menggoda. Tapi setelah mendengar kalimat, "Hei suami, kamu gak bisa mikir selain berhubungan badan ya?" Suami akhirnya memilih untuk diam. Sejak saat itu, suami pun lebih memilih untuk begadang, main HP, atau keluar nongkrong sampai larut malam, daripada pulang ke rumah untuk menghadapi wajah dingin istrinya. Dan yang ketiga, ketika rasa kecewa sudah terlalu banyak dan suami merasa sudah tidak ada lagi harapan, itu adalah saat perpisahan itu benar-benar terjadi. Semua itu sebenarnya didorong perlahan oleh sikap dingin istrinya. Lalu ketika istrinya sadar, istri akan mencoba merayu atau pasang muka manja untuk memperbaiki keadaan. Tapi itu semua sudah terlambat. Karena itu, ketika ada masalah dalam rumah tangga, hadapilah dengan komunikasi. Jangan sampai tidur terpisah atau pindah kamar sebagai hukuman. Bahkan ada juga istri yang beralasan karena suami tidur mendengkur, jadi menolak untuk tidur bersama. Itu semua sama saja menaruh bom waktu dalam pernikahan. Ingat, keintiman memang bukan seluruh isi pernikahan. Tapi tanpa keintiman, pernikahan hanya akan menjadi sebuah cangkang kosong. Paham? Kak, berhubungan badan suami istri bagusnya berapa kali ya? Ini aku jelasin ya. Yang pertama, 1 minggu 1 kali untuk menghilangkan stres. Yang kedua, 1 minggu 2 kali untuk meningkatkan imun tubuh. Yang ketiga, 1 minggu 3 kali untuk menghilangkan tumpukan lemak. Sangat bagus untuk menurunkan berat badan. Yang keempat, 1 minggu 4 kali untuk menyehatkan jantung. Yang kelima, 1 minggu 5 kali untuk membuat wajah lebih awet muda. Yang keenam, seminggu 6 kali untuk membuat tidur lebih nyenyak. Dan yang terakhir, 1 minggu 7 kali atau setiap hari untuk mengurangi resiko kanker, terutama untuk para laki-laki untuk mengurangi resiko kanker prostat. Selamat mencoba ya para pasangan suami istri. Inilah 7 aturan hidup untuk anak laki-laki. Kalau kamu mempunyai anak laki-laki, coba bilang sesekali kepada anak laki-lakimu. Kalau ingin hidupnya sukses dan benar, dia wajib memegang 7 aturan ini. Yang pertama, jangan pernah menjadi mental pengemis. Jangan mengharap
Orang lain bakal beresin masalah hidupmu dimanapun kamu berada. Harus peka dan bisa membawa dampak positif di tempat itu. Yang kedua, jika sudah pegang uang, jangan dibuat untuk pamer atau gengsi, tapi tabunglah untuk masa depan. Yang penting itu penampilan rapi, badan wangi, dan otak selalu diisi dengan hal baru setiap hari. Yang ketiga, jangan pernah menjadi orang yang pelupa. Jangan pernah sekali-kali melupakan orang yang pernah membantu kamu di saat kamu sedang susah. Yang keempat, suruh anak laki-lakimu jauh circle yang orang-orangnya taunya cuma hura-hura, buang-buang waktu dan tidak punya masa depan. Karena kalau berteman dengan orang yang malas, lambat laun anak kita juga bakal ketularan malas juga. Yang kelima, jangan pernah capek untuk terus belajar. Apalagi zaman sekarang apa-apa sudah memakai teknologi. Kalau nggak mau upgrade skill, siap-siap aja ketinggalan di belakang. Yang keenam, ajari anak laki-lakimu untuk tulus berbagi. Karena hukum alam itu nyata. Siapa yang memberi pakai hati, pasti akan diganti berkali-kali lipat. Dan yang terakhir, yang paling penting, selalu hadirkan Allah di hati anakmu. Kenapa? Karena nanti kalau hidup lagi capek-capeknya dan dunia lagi jahat-jahatnya, hanya Allah lah tempat terbaik untuk bersujud dan minta pertolongan. Istri harus siap menghadapi puber kedua laki-laki pada usia 35 sampai dengan 45 tahun. Ini ciri-ciri puber kedua laki-laki. Yang pertama, menjadi lebih genit kepada lawan jenis. Yang kedua, jarang berada di rumah. Yang ketiga, merasa menjadi seperti remaja. Yang keempat, mencari perhatian kepada wanita lain. Dan yang terakhir, perubahan pada penampilannya. Hati-hati jika suami kalian menginjak usia 35 sampai dengan 45 tahun. Karena pasti akan mengalami puber kedua. Apem istri tetap rapet, wangi, dan keset. Hanya memakai ramuan herbal ini. Boleh saja istri sudah beranak 5, 6, 7, tapi guanya masih keset, rapet, dan wangi. Dan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Nah, bahan-bahan yang harus kamu sediakan yang pertama, 10 lembar daun sirih. Yang kedua, 5 lembar daun pandan. Kemudian potong kecil-kecil daun pandannya. Kemudian yang ketiga, 2 batang serai. Lalu langkah selanjutnya, cuci bersih daun sirih, daun pandan, dan serainya. Kemudian masukkan 2 liter air ke dalam panci, kemudian kita rebus. Ketika air mulai hangat, masukkan daun sirih, daun pandan, dan serai ke dalam panci. Didihkan selama 20 menit sampai mengeluarkan aroma wangi dan airnya berubah warna. Setelah itu, angkat panci dari kompor dan biarkan dulu uapnya agak turun suhunya supaya tidak terlalu panas saat nanti digunakan. Cara pemakaiannya. Yang pertama, tempatkan panci di bawah kursi yang berlubang, kemudian duduklah di atasnya. Pastikan area kewanitaan terpapar langsung dengan uap tersebut. Gunakan kain besar atau selimut untuk menutupi tubuh kita supaya uapnya tidak keluar ke mana-mana. Lakukan penguapan ini selama 15 sampai dengan 20 menit atau sampai uapnya berkurang panasnya. Dan air rebusan tadi bisa dibasuh ke area kewanitaan. Lakukan secara rutin minimal 3 kali seminggu. Catatan penting yang harus kamu ingat, jangan lakukan ketika kamu sedang hamil atau datang bulan. Dan pastikan suhu uapnya tidak terlalu panas, agar tidak melukai kulit di apem kita. Boleh saja sudah beranak banyak, tapi apem wangi, keset, rapet itu adalah pilihan. Selamat mencoba!